Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang kenapa YouTuber harus jadi internet marketer atau digital marketer. Oke, jadi ini sebenarnya apa ya? Untuk hal untuk jadi YouTuber yang kita tahu kan kita bikin videonya itu banyak yang nonton, subscribernya banyak sampai memenuhi syarat monetasi ya atau monet boleh dibilang. Gajinya keluar. Nah, tahunya kan YouTuber seperti itu gitu. Ya mungkin kalau setelah monet sukses, view-nya banyak, subscribernya terus bertambah, terus ada produk-produk yang ingin endorse, ya tahunya kan dapat duitnya seperti itu gitu. Dan ini benar-benar jadi satu apa ya, jadi satu semacam kayak budaya atau satu ya pokoknya environment ya, lingkungan kalau YouTuber tuh begini gitu. Banyak jadi bahasnya tentang algoritma, tentang judul, tentang thumbnail, ya tentang pokoknya seputar nge-YouTube aja gitu. Dan ya dapat duitnya ya dari hasil monet dan endorse tadi gitu. Nah, di sini sebenarnya udah banyak ya channel-channel yang istilahnya yang ngasih tahu gitu. Mungkin karena dia dulu seorang internet marketer, terus dia membuat perusahaan YouTube gitu ya, apa perusahaan membuat perusahaan untuk bikin channel YouTube gitu, dan ya itu dia ilmunya udah tahu gitu. Jadi ya mungkin entah itu disenggolin, entah itu diinjek istilahnya, jadinya channel YouTube ini bisa punya potensi lebih dari gaji yang dibayar sama YouTube-nya sendiri gitu. Nah, di sini semacam kayak sumber pendapatan tambahan. Sebenarnya udah dibahas ya kayak di dulu ini di Channel Maker ya. Channel Maker ini dulu zaman hostnya Net Black ini udah dijabarin, cuma di sini ditegesin lagi ya karena sempat cekcok ya antara foundernya sama Net Black yang host, tapi ya rasa-rasa istilahnya memegang mau mengendalikan channelnya gitu. Jadi kayak apa sih? Jadi channel kayak punya gue sendiri gitu. Dan di sini ya foundernya pasti nggak setuju gitu. Ini kan channel channel ya, perusahaan gitu, bukan channel seorang. Nah, dia dia sebenarnya di net itu udah ngajarin ya tentang blueprint ini gitu. Blueprint dari ya ini contohnya 12.000 subscriber bisa menghasilkan 100.000 dolar dalam 1 bulan. Tuh dikasih tahu dia cara-caranya seperti apa. Ini 9 bulan yang lalu gitu. Nah, baru yang sekarang-sekarang ini Think Media ya. Think Media ini uh, ya kayaknya akhir-akhir ini berusaha ini kayaknya nih online kursus dia, dan ini terakhir lead generation, makanya disenggolin ke internet marketing di luar YouTube istilahnya. Dan di sini mulai ditambahin kayak tambahan-tambahan income creation, ditambah-tambah ya pokoknya banyak ya, banyak ide-ide sumber pendapatan kayak ini dari real estate, dari pokoknya dari mana-mana ya. Dan ya pada kenyataannya kayak real estate pun kalau dimasukin ke channel orang jadi ya kayak yang cari rumah jadi lebih ya lebih apa lebih jelas gitu, ada gambarannya sebelum datang, jadi lebih ya, apalagi editan-editan videonya kalau bagus gitu. Jadi lebih convert untuk real estate ya. Dan juga dari kayak di sini lead generation internet marketing atau digital marketing ya bisa dilihat ya tadi 12.000 100.000 dolar gitu. 12.000 ini ya subscriber. Nah sekarang dia mainnya leads ya. Leads ini ya mau nggak mau hubungannya sama email marketing ya, autoresponder gitu. Jadi dengan channel YouTube ini berusaha untuk menghimpun ya atau mengumpulkan istilahnya leads itu orang yang istilahnya memberikan database gitu ya, dia kasih nama sama data emailnya itu untuk jadi
subscriber di email marketingnya, bukan subscriber di channel YouTube-nya gitu. Jadi ya inilah yang menjadi apa ya, sebenarnya solusi ya. Karena sebelum ini kan yang baru-baru banget videonya. Mungkin sekitar 1 bulan yang lalu nih ada semacam kayak apa, banyak youtuber gede yang pensiun gitu loh, yang udahan channelnya tutup. Ya mungkin ya gara-gara mereka udah mulai paham internet marketing gitu, jadi ngapain juga gue capek-capek ngupload video di YouTube gitu. Gue internet marketing aja lah gitu, udah pasti gitu, karena emang ya dari dulu dari zamannya Sir Timan itu video terlama ya, ini 12 tahun yang lalu, ini udah internet marketing gitu loh, udah list building, udah mengumpulkan email marketing. Seperti lihat ya, ini kan offer itu, free offer. Ini 12 tahun yang lalu, ini dari video satu aja udah cukup, satu video ini udah menghasilkan ribuan dolar gitu. Makanya untuk video-video selanjutnya saya teman ngapain bikin bikin kayak YouTuber lain gitu, bikin rutin, bikin ini, bikin ya sebenarnya dulu main kayak gini aja nih udah cukup gitu, udah cukup lah. Emang nggak, tujuannya bukan dari gaji gitu, karena emang bayangin aja satu video aja ya ya dapatnya udah ribuan dolar gitu. Sedangkan kalau misalnya ngandalin gaji ya satu video, apalagi ini cuma 6.000 view ya, itu ya ya lama, gajinya masih kecil lah kalau dari sistem monet biasa standar gitu. Nah di sini kenapa YouTuber harus mulai beralih ya, istilahnya harus nyenggolin ke internet marketing ya, karena di sini mereka udah mulai paham. Banyak YouTuber-YouTuber yang pada rungkatnya yang jelas ya, tebakan Sirwan pasti mereka main internet marketing aja daripada nge-YouTube. Nge-YouTube itu kan seperti kita tahu ya, saat channel ini besar, nah, dia mulai memperbagus videonya, bener-bener editan, judul, copywriting, semua per detik, pokoknya semua tuh di serius lah ngurusnya. Makanya kadang membutuhkan banyak tim, lalu bagian edit, belum masalah distribusi videonya. Satu video kadang ada yang dipotong-potong jadi video pendek, upload ke TikTok, upload ke IG, upload ke mana-mana gitu. Dan ini dia butuh orang lagi, nggak bisa dikerjain semua gitu. Ya mungkin dia kalau tampil ya mungkin ya dia gitu, cuma kalau untuk kerjaan di belakang layarnya mungkin kan nggak mungkin dia semua gitu. Apalagi sekarang muncul lagi ya Dan Kue ini ya, dia lagi apa, sukses tentang solopreneurnya. Jadi satu orang aja, nggak butuh banyak tim, nggak butuh banyak ya yang mikirin endorse. Soalnya endorse itu kan melelahkan gitu. Kadang ya karena channelnya rame, endorse itu sampai ngantri, dan yang bikin video kan keteteran, ada deadline, ada pokoknya waktunya bingung. Satu hari itu masa harus 20 bikin 20 video endorse, karena udah ngantrinya udah banyak banget, kayak model kayak Jagat Review seperti itu. Nah di sini muncullah ya tawaran kayak solopreneur, ya istilahnya cari duit online cuma sendiri aja bisa. Dia udah punya sistemnya gimana caranya, dan Think Media juga membaca itu. Ini kalau orang pada lari ke solopreneur semua, YouTube-nya bisa habis lah gitu. Istilahnya ya jadi bingung kalau ngandalin dari monet doang itu, pasti pendapatannya bakal ya sedikit. Sedangkan ya kalau dari ya pak, kalau suntik internet marketing kayak lead 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 generation, atau ya pokoknya affiliate marketing dan lain-lain itulah, atau bikin kursus online. Nah ini kursus online ini beda nih, kursus online-nya nih benar-benar berbayar gitu. Dia pakai website sendiri semua, jadi dari channel YouTube diarahkan ke kursus online-nya. Pokoknya setiap channel besar dia udah mulai mulai mengarahkan orang untuk membuat
sumber pendapatan tambahan. Di sini juga dijelasin blueprintnya ya. Yang pertama ya mungkin misalnya dalam 1 tahun ini dibagi ya, 4 bulan pertama ini standar YouTube, baru kuartal keduanya dia fokus affiliate marketing, kuartal ketiganya fokus jual produk sendiri dan lainnya ya, seperti itulah. Mungkin blueprintnya tiap channel beda-beda, orang beda-beda. Blueprint ya, istilahnya jadi penonton yang tadinya nge-YouTube cuma ngupload doang, ini kayak disuruh belajar lagi gitu, belajar lagi internet marketing, karena pendapatannya bisa lebih besar dari sekedar monet doang gitu, daripada ngandelin gaji dari YouTube doang gitu. Nah di sini channel besar udah paham itu, tinggal ya channel-channel yang udah terdogma ya, kayak budaya, kayak apa, lingkungannya ya monet doang itu yang harus ya ngikutin tren ya, mau nggak mau ya, karena channel-channel gedenya udah menggiring mereka. Soalnya kalau ya istilahnya zona nyaman ya, kalau misal mereka kerjanya cuma ngupload video, besok bikin video, ngupload video doang, istilahnya bikin konten saya tetap, cuma ya pendapatannya itu mentok gitu loh, pendapatannya itu mentok ya. Ya paling banter ya ada sih kayak channel gaming dari apa, dari nyawer seperti itu, atau endorse nyawer, pokoknya dari ya dari iklan lah ibaratnya, orang yang sponsorin ya, orang sponsorin. Cuma dengan internet marketing itu pendapatan bisa lebih gila lagi, bisa lebih berlipat ganda lagi ya, seperti Sirtiman ajarin di video sebelumnya. Ada istilahnya kayak pendapatan jangka menengah yang bisa melipat gandakan pendapatan, terus ada pendapatan jangka panjang yang bisa passive income ya. Kalau internet marketing seperti itu, sedangkan kalau YouTuber standar tahunya ya monet aja, rajin buat video, tambah banyak subscriber, tambah banyak ya, pokoknya mati-matian satu video engaging, bikin apa, bikin link apa bait segala macam ya, itu sibuknya di situ, di satu video bikin bikin video aja. Sedangkan kalau internet marketing banyak yang harus dilakuin lagi gitu, kayak banyak kan ya, digital marketing, ada sosial media, ada SEO, ada website, ada itu ya. Dari sebenarnya kalau untuk dari view-nya lebih bisa lebih gede lagi, untuk channel juga dari pendapatannya bisa berlipat ganda lagi seperti itu. Jadi kayak gurita aja gitu, yang biasanya kalau cuma monet aja itu paling gurita cuma 1 atau 2 tangan, sedangkan kalau pakai ditambah disuntik internet marketing, tangannya bisa banyak dan ya bisa lebar kemana-mana gitu. Nah di sini diharapkan ya semoga paham ya tentang ya, perubahan tren YouTuber ini gitu loh. Dari zamannya dulu Sirman juga udah mulai, Sirman mengambil langkah dari internet marketing, jadi bikin video buat internet marketing. Memang hasilnya emang ya orang nonton video ya, contohnya orang nonton video ya, ini singkat banget videonya, cuma 1 menit ya. Cuma kan call to actionnya jelas, digiring ke free offer gitu, digiring ke list building, digiring jadi ya sentimen nambah. So, ini bisnisan zaman dulu sebenarnya 12 tahun yang lalu gitu. Cuma di zaman sekarang ya ternyata YouTuber baru memperkenalkan gitu. YouTuber yang besar ya baru memperkenalkan gitu. Mungkin ya udah ada yang tahu sedikit banyak untuk yang paham digital marketing atau internet marketing gitu. Cuma yang pada belum paham kan ya, kayak misalnya ibu-ibu channel masak gitu, channel ibu-ibu bersih-bersih rumah channelnya. Dia kan nggak paham terlalu detail digital marketing atau terlalu ya belajarnya kayak gimana. Nah di sini emang harus belajar. Sebenarnya di channel ini udah ngajarin banyak, di channel bisnis online ala Sirtiman ini udah mengajarkan banyak ya tentang digital marketer, tentang
Ya semuanya jenis mesin duit otomatis ada, passive income semua mesin ATM virtual ada, semuanya udah tumpah sebenarnya. Cuma ini area yang para YouTuber, orang-orang awam ini masih pada belum berani untuk pindah zona seperti itu. Mereka lebih nyaman di zona nyaman jadi YouTuber standar aja, ngandalin monet dan endorse, ngandalin dari sawer seperti itu. Ya, standar lah itu. Nah, kalau diinjek ke internet marketing, ya ada kelebihan kekurangan. Kelebihannya harus belajar lagi. Terus kekurangannya ya harus, ya dianya harus mulai merubah sistem gitu, merubah sistem yang tadinya mungkin channelnya diurus orang banyak, tiba-tiba kenal digital marketing, kenal sistem yang solopreneur, ini ternyata tuh bisa di handle sama satu orang aja gitu loh. Karena seperti itu jadinya, wah dari ini jadi perdebatan pribadi ya, daripada dia harus memecat karyawan, terus dianya bukan ego ya, solopreneur ya, istilahnya jalan sendiri. Lebih baik ya gue nggak mau posting, channelnya ditutup aja deh gitu, karyawan jadi ibaratnya berhenti, dianya berhenti, ya mungkin ya dia berhenti, cuma pasti cari duit digital marketing di belakang layar, bikin proyek baru, bikin entah itu jual produk digital atau jual, ya pokoknya seperti itu. Mungkin dibayar aktor untuk bikin channel baru apa gimana ya, pokoknya itu bisa dilakukan, apalagi ada faceless ya, tanpa wajah dan lain-lain, itu banyak bisa dilakukan kalau untuk cuma sekedar bikin channel YouTube aja gitu. Makanya di sini channel YouTube bisnis online Lars Firman nggak ikut-ikutan algoritma jadi YouTuber monet seperti itu ya, YouTuber standar. Di sini memang mengajarkan orang ini upgrade ya, dari yang standar berubah menjadi yang istilahnya yang bisa mendapatkan pengarahnya ke passive income, melipat gandakan. Yang pertama duit cepat ya, udah diajarkan di formula bisnisnya. Pertama duit cepat, kedua jangka pendek duit cepat, kedua jangka menengah melipat gandakan pendapatan, ketiga passive income jangka panjang ya, passive income artinya duit tidur atau ATM berjalan ya, sambil kitanya tidur, kita lagi tidur pun ATM berjalan seperti itu. Nah di sini untuk yang nonton video ini ya mulai ya, kalian ya bandingin aja ini channel-channel yang populer ini, yang ratusan ribu ini udah mengarah ke digital marketing gitu, udah diajarkan. Apalagi kalau channel maker ini emang foundernya ini, yang ini dia berasal dari blogger tadinya, jadi emang udah paham banget deh tentang traffic, tentang SEO dan lain-lain. Giliran dia bikin channel YouTube, itu dia tinggal nyenggolin aja gitu. Dia di channel ada peluang view banyak, jadinya lebih lebih mudah lah gitu, lebih mudah dapat, istilahnya dia dapat dapat lead atau dapat, ya pokoknya kuncinya sih seharusnya lead ya. Lead ini ibaratnya email marketing atau list building. Jadi kayak digital marketing atau internet marketing ini hampir sama ya. Kalau lead generation ini boleh dibilang sama email marketing atau list building, sebenarnya ini hampir sama, meskipun nanti di video-video selanjutnya akan ada perbedaan perbedaan spesifiknya gitu. Yang jelas email marketing, list building ini istilahnya menggunakan email gitu. Sedangkan kalau kalau kayak tadi ini, kalau yang YouTube channel ini kan cuma mengandalkan video gitu. Nah, di sini membahas tentang email marketing ya. Karena ini sebenarnya kalau udah digital marketing atau internet marketing ini udah diwajibkan lead generation atau email marketing. Soalnya kalau nggak melakuin ini, itu ibaratnya kayak apa ya? Kayak mata memandang itu lewat doang gitu loh. Kitanya rugi, kita udah nyari mati-matian mata memandang,
bikin konten macam-macam, entah itu blog, entah itu YouTube channel, atau TikTok, tapi lewat doang gitu. Istilahnya mereka nggak nangkep yang mata memandang tadi jadi subscriber seperti itu. Ya kebanyakan YouTuber semua yang pada kayak gitu datang nonton udah gitu. Sebenarnya kalau dari mata internet marketer itu yang mata memandang datang itu kalau bisa subscribe di email marketingnya atau di autorespondernya atau ya seperti itu. Di sini dikasih contoh kayak di Ratakan ya. Ratakan ini juga situs produk digital, marketplace produk digital, dan dia udah memperkenalkan ya dari tahun 2020 ini udah bikin blog tentang cara list building gratis di Ratakan. Ya dia nyediain ya ininya lah ibaratnya websitenya ada softwarenya, jadi cara-caranya ada itu, ada pesan broadcast, terus ada cara dia menjual produk yang 0 rupiah istilahnya seperti itu, offer ya, offer list building ini ya, offer ya, jadi kayak squeeze page, cuma kalau di sini squeeze page pakai Ratakan gitu. Ratakan udah di Warrior Plus juga ya, Warrior Plus juga udah. Pokoknya setiap marketplace produk digital itu boleh dibilang seharusnya kayak marketplace kayak Shopee, Tokopedia juga harusnya email marketing gitu. Setiap seller seharusnya punya database gitu. Di sini kayak di Warrior Plus pun seperti kita lihat dia punya service integration ya. Kalau kita klik, nah ini banyak sekali nih. Ada Aweber, Active Campaign, Get Response, High Level, even MailChimp. Ini sirtiman pakai MailChimp, yang Ratakan ini sirtiman pakai MailChimp karena dia support, Ratakan ini support sama MailChimp seperti itu. Udah dibahas sebenarnya, ada video tentang MailChimp ya. Pokoknya di search aja MailChimp. Nih kayak contohnya di sini search MailChimp gitu. MailChimp atau autoresponder. Nah ini akan saya udah pernah bikin videonya gitu 6 bulan yang lalu. Yang nonton cuma 18, padahal ini penting banget, itu penting untuk para cari duit online ya. Email marketing itu benar-benar apa sih? Ya istilahnya bikin mata memandang jadi cuan yang terus-terusan gitu, yang berulang, pendapatan yang berulang-ulang gitu. Ibaratnya langganan lah seperti itu. Jadi yang subscribe itu dia jadi langganan kita gitu. Kalau jadi langganan terus gimana? Langganan ya pertama kita harus bikin dia jangan sampai unsubscribe gitu. Gimana caranya? Kasih konten yang bagus, kasih hadiah-hadiah, gift, free gift, kasih kayak gift template, kayak apa, kit-kit peralatan atau video-video template Canva atau video template PowerPoint, kasih software, kasih template WordPress, kasih bonus-bonus. Ya seperti itulah perjalanannya itu ya, mungkin setiap minggu hari Jumat kasih bonusan gitu. Setiap Selasa ya mereka suruh beli produk affiliate dari kita, atau setiap ya itulah nanti kalian yang bikin sendiri. Yang pertama yang jelas begitu orang subscribe atau jadi langganan ya jangan langsung jualan gitu, harus ada langkah-langkah step logisnya itu. Pertama kenalan dulu, kasih yang gratisan, bikin mereka dikasih gratisan dan berguna, itu bikin mereka tuh jadi happy seperti itu. Baru ya mulai mereka mendiskusikan produk-produk yang berhubungan, produk launching kita, produk buatan kita sendiri atau produk affiliate, semua diatur ya, dijadwal, karena autoresponder ini ya kayak macam-macam ya, ada MailChimp kayak tadi, ada GetResponse, ada macam-macam, pokoknya ada banyak pilihan. Cuma kalau untuk yang Ratakan ini untuk bahasa Indonesia dia supportnya ada satu, pokoknya Sirman makanya MailChimp deh, satu lagi ada cuma namanya ya harus login dulu ya, atau lupa namanya apa sih ya, pokoknya Blue Mailer atau apa gitu. Yang jelas MailChimp ini
Ini bisa dimulai gratis, itu bisa dimulai gratis. Bisa dimulai gratis. Ada yang coba gratis gitu. Untuk harganya, nah ini yang free ya. Free ini emang ada batasannya, cuma dia batasnya 500 langganan kontak atau langganan ya. Dan ada batasan untuk istilahnya broadcast atau ngeblast. Pokoknya dibatasin maksimal 1000 ya, per bulan seperti itu. Ini banyak yang fitur-fitur yang nggak ada. Kalau yang berbayar ada yang 13 per bulan, ada yang 20 per bulan, tergantung dari jumlah. Ininya ada yang 500 kontak, ada yang 200, ada yang 500 kontaknya, ada fiturnya, ada yang lebih, ada yang nggak pakai ini, ada yang AI, lebih ya tergantung pilihannya. Dan ini juga bisa milih ya berapa langganannya itu. Jadi ya begini, semakin banyak langganan, semakin banyak peluangnya. Misalnya langganannya 10.000 kontak ya. 10.000 kontak kita taruh kalkulator. 10.000 tuh agak ini misalnya ya misalnya udah banyak langganannya, kita nih ibaratnya giveaway atau share hadiah gratis, syaratnya jadi langganan. Dan ini dari 10.000 ini kalau kita ngirim satu produk ya, misalnya satu produk harganya 100 ribu lah gitu, harganya 100.000 ya. Dari 10.000 ini misalnya ada ya, karena konversinya biasanya rata-rata tuh 3-4% itu udah bagus. Misalnya dikali 3 dibagi 100, 3% sebenarnya. Nah ini misalnya dari 10.000 300 aja yang buka gitu. Satu kali ngeblas, satu kali ngirim penawaran gitu ya, satu kali ngirim produk rekomendasi, dikali harganya 100.000. Nah ini dapat 30 juta itu dari 10.000 kontak doang gitu. 10.000 kontak, 300 orang beli, ya udah dapat 30 juta gitu. Inilah makanya ya permainannya di sini gitu loh. Cuma ngeblasnya juga kadang bisa dijadwal, nggak langsung harus saat itu juga. Makanya dibanding orang YouTube itu capek banget gitu. YouTube itu capek banget. Ke teman-teman sirteman di Facebook, ini orang-orang yang boleh dibilang nggak nge-YouTube gitu. Boleh dibilang nggak nge-YouTube karena ya emang capek banget gitu. Banyak ya bule-bule kayak di sini kenal sama uh, mungkin ada ya ini kayak Cindy Donovan atau pokoknya ada banyak. Ini ada banyak teman-teman bule yang dia itu emang boleh dibilang nggak punya channel YouTube gitu, cuma dapat duitnya dari sini gitu, dari list building ini gitu. Jadi makanya YouTuber kudu belajar email internet marketing ya, karena ini email marketing ini bagian dari digital marketing. Kita lihat di Fiverr. Biar paham. Kalau jadi, nah di sini digital marketing, kita lihat digital marketing ini apa aja nih. Ini kan video marketing, video animasi, digital marketing ini apa aja tuh. Digital marketing meliputi SEO, lokal SEO, e-commerce, video, sosial media berbayar, sosial media commerce, ini kayak TikTok, influencer marketing, ini kayak host-host yang itulah live streaming atau community management, juga video marketing. Ini kayak YouTube yang masuknya video marketing. Ini itu bagian dari internet marketing sebenarnya. Cuma kan orang YouTube kan taunya ya dunianya ya algoritma, monet, kayak gitu-gitu kan, judul, thumbnail, deskripsi.
endorse seperti. Nah, ini email marketingnya bagiannya satu bagian doang. Ada lagi email automation, affiliate marketing, text message. Nah, ini masih banyak lagi tentang, apalagi ada TikTok sekarang, TikTok Shop. Dan ini masih banyak ya seputar digital marketing. Ada ebook marketing, ada podcast marketing, musik promosi, ya, musik juga bisa ya. Pokoknya gimana caranya produk kita nih di distribusin, di share ya, di share kemana, ke TikTok, ke situs ebook, situs podcast, situs musik, situs aplikasi, situs crowdfunding, situs ya, pokoknya semua situs video. Jadi ya pendapatannya makanya dibilang kayak channel maker tadi, subscriber cuma 12.000, pendapatnya 100.000 dolar gitu dalam sebulan. Ini karena menggunakan internet marketing seperti itu. Jadi harus paham, YouTuber tuh harus paham kalau selama ini kalian ya cuma di dunia video marketing, bagian dari digital marketing gitu. Dan ini mulai channel-channel gede ini mulai memperkenalkan, karena apa? Karena keadaannya darurat, kayak banyak YouTuber yang udah pada rungkat gitu karena dia terjebak sama apa, sikon ya, sikon lingkungan YouTuber standar itu ya kayak gitu. Dia mau sukses dia harus bikin banyak tim, bikin video yang lebih bagus, editnya sewa editor mahal, bikin suara, cari suaranya jangan sampai copyright mati-matian, bikin judulnya juga, hurufnya, gerak-gerak, efek animasi segala macam. Jadinya habis waktunya di situ. Dan ya kalau YouTuber istilahnya udah kenal internet marketing, ya pasti dia akan ngapain juga bikin channel YouTube begitu loh. Capek-capekin aja, ternyata selama ini ternyata di internet marketing klip pendapatannya jauh lebih gede itu, dan nggak usah YouTube juga bisa gitu. Kayak teman-teman saya, teman di Facebook ya, mereka udah pada nggak nge-YouTube gitu, kerjanya cuma launching di ini aja, di situs marketplace. Nah, ya kayak di misalnya launching di Warrior Plus seperti ini ya, kayak sekali launching satu produk launching dapat berapa sale, 1000 sale, satu selnya harganya 30 dolar, ya udah meledak. Dulu juga Sirwan pernah ya yang ngerasain lah zaman 12 tahun yang lalu itu kayak di JPZoo. Terus lihat JPZoo juga terintegrasi dengan ya ini kayak list building lah ya, ada Weber, ada Zapier dan lain-lain, klik di sign up ya, pokoknya semuanya ini ratakan juga kalau mau jadi pasar marketplace digital ya harus terintegrasi, jadi dia bisa list building gitu. Di sini juga bisa list building gitu. Malah ya kayak get respond JPZoo ini atau Warrior Plus misalnya, get respond juga ya kayak Sirman. Warrior Plus get response ya. Karena pakainya get respond ini, kalau ada yang beli ya list building ya, kita dapat subscriber, dan di get responnya juga karena udah terintegrasi, subscribernya juga dapat masuk di sana, bagian dari get respond juga gitu. Jadi emang satu integrasi ya, satu aplikasi istilahnya, satu aplikasi atau software seperti itu. Nah di sini harus mulai paham ya, pertama ya belajar email marketing gitu. Karena apa, kayak tadi duit gedenya yang di Mailchimp 10.000 kontak, 300 orang beli aja udah 30 juta gitu. Kalau harga barangnya 100 ribuan seperti itu, ini duit gedenya di situ gitu. Jadi belajar mulai membuat penawaran ya. Penawarannya apa, produk digital atau jasa konsultasi, private coaching kayak gitu-gitu. Juga ya memanfaatkan YouTube juga ya, ini suatu kelebihan juga gitu. Di YouTube ada, kenapa di YouTube tuh ya ada mata memandang gitu, ada orang banyak gitu.
Ya dan ya ini juga harus dimanfaatkan. YouTube salah satu channel apa satu situs terbesar ya, ada Google, YouTube, muncul TikTok seperti itu. Dan ini harus dimanfaatkan karena YouTube bagian dari digital marketing gitu. Jadi kalau digital marketing nggak nge-YouTube ya itu agak-agak ya kurang mantep gitu loh. Pokoknya digital marketing nge-YouTube, list building, kayak tadi ya langganan Mailchimp bisa awal gratisan, dan yang jelas harus punya penawaran yang di listing di pasar market di digital. Kalau di Indonesia ada Ratakan, di luar ada Warrior Plus atau JVZoo seperti itu. Nah untuk itu ini Sertiman juga pernah ya jadi seller di JVZoo. Jadi JVZoo bebas mau jadi affiliate atau jadi seller. Yang jelas dulu pernah ngejual ya tahun 2012. Nah ini yang tadi ini kampanye proyek yang tadi yang 12 tahun yang lalu itu gitu loh. Ya itu sampai laku ribuan dolar ya. Itulah salah satunya aja. Ya karena Sirtiman istilahnya peduli ya sama anak bangsa, jadilah channel bisnis online ala Sirtiman ini disimak konten-konten bahasa Indonesia gitu. Karena untuk di luar mah ya bisa nantilah gampang gitu. Dan sebenarnya kalau udah jadi internet marketing di luar juga nggak perlu channel juga bisa kayak tadi ngandelin list building atau ya ini produk digital seperti itu. Semuanya kesatuan ya guys. List building ini mendapatkan database produk digital, kita listingnya di marketplace produk digital ya. Dan YouTube ini tempat mencari mata memandang ya, salah satunya aja ya. Ibaratnya ya kita mau bikin ya kayak kemarin aja Sirman bikin produk seputar ojol, cari affiliate. Nah, seperti itu. Di sini Sirtiman bikin produk seputar ojol, seputar bisnis online, cari affiliate, bahas seputar bisnis online. Jadi buat paham ya yang mau belajar internet marketing ya silakan kepoin video-videonya. Kalau ada yang suka kontennya silakan komen, jadi Sirman akan mungkin jawab sekaligus pakai video gitu loh. Sebenarnya kuncinya di situ, kalau kalian aktif, kalian rajin ya Sirman pasti akan membuat video seputar pertanyaannya itu gitu loh. Karena ya kalau dari jadwal Sirman mah pasti akan ada jadwal sendiri ya. Ada jadwal sendiri, ada jadwal dadakan, ada jadwal yang kira-kira kayak produk launching itu kan udah seasonnya, waktunya gitu. Nyampur gitu ya. Makanya di sini ya emang dibikin channel seperti itu, dibikin channel yang hidup jalan gitu. Jadi nggak apa ya, ya kalian harus milih sih, nggak bisa semuanya gitu. Nah di sini Sirman ya karena belajar internet marketing, jadi ya ya lebih dari sekedar cuma nge-YouTube gitu mah. Nge-YouTube ya ya silahkan gitu, cuma untuk cari mata memandang aja, jangan kebablasan ke zona yang nyaman, ngandalin monet, ngandalin ya pokoknya semua semua pengen view-nya banyak, subscriber banyak gitu. Cuma lebih bagus lagi kalau disuntikin ke internet marketing, suntikin ke produk digital, suntikin ke list building, suntikin ke website. Nah, jadinya lebih pendapatannya lebih besar, suntikin sosmed lain. Kalau ada yang bingung, masih ada yang mau ditanya, silakan. Yang jelas dari sebenarnya gamblangnya ya, tadi tuh ngajarin istilahnya konversi ya. Gimana cara dapat duit istilahnya 30 juta dalam satu kali broadcast ngeblast. Satu kali ngeblast surat email doang. Sebenarnya intinya tuh gamblangnya seperti itu gitu.
Nah, di situ kalian ya harus belajar, mau nggak mau. Kalau nggak belajar ya susah. Era digital marketing harus belajar gitu. Di sini diratakan ya Stirman ya dari awal yang dulu pertama launching produk ya laku 10 ya 20 mungkin ya. Cuma ya karena ya masih berupa coba-coba. Nah, sekarang diseriusin, mulai rajin lagi karena bikin produk ini ya boleh dibilang menyita waktu dan harus melawan ini ya, melawan melawan penundaan, kemalasan, ya pokoknya harus benar-benar fokus, nggak boleh terinterupsi, nggak boleh ya istilahnya harus jadi produknya. Makanya produk yang udah jadi ini benar-benar suatu apa ya, suatu perjalanan yang sukses lah dari awal rencana sampai produknya bisa launching. Ini pun belum selesai ya. Ini mungkin masih bisa dibikin produk versi sekiannya yang diperbarui, diupdate terus ngikutin perkembangan zaman. Misalnya kayak produk cari duit dari rumah gitu. Ini kan tahun depan kan mungkin ada informasi baru lagi, produknya diupdate lagi, diganti lagi, diedit lagi, jadi yang lebih fresh gitu, sesuai dengan waktu, sesuai dengan trennya gitu. Kalau yang udah kelamaan juga orang juga ya ini mah udah nggak zaman. Ini harus ya antara ngeluarin produk baru atau nge-refresh produk atau apa sih remix atau update produk yang lama seperti itu. Dan untuk yang ini jadi YouTuber yang kalau bisa ya mulai ya, channel-channel gede tadi udah mulai ngajarin, udah mulai mengarahkan, tinggal kalian aja gitu. Kalian harus mencarinya nih. Ya di sinilah nih channel ngajarin internet marketing, ngajarin digital marketing ya di sini gitu loh. Kalian tanya aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah bingung-bingung, jangan kejebak cari digital marketing ke channel yang YouTuber standar tadi. Ya kalian akan diisi konten-konten yang memang videonya bagus, hostnya udah jago banget deh gitu, udah ngomongnya udah lihai ya, pokoknya dia udah pengalaman gitu, udah pengalaman bikin video ini, dia harus tampangnya kayak gimana, begini dia ngelucu, dia pokoknya drama dan lain-lain itu dia udah jago gitu. Cuma ya nggak ke situ, kalian harus belajar internet marketing dari yang internet marketing, jangan jangan ngajarin yang cuma suruh ngikutin algoritma doang gitu, karena itu bagian kecil dari digital marketingnya. Makanya di sini kan belajar gimana caranya ya kayak tadi ini Caspleng, cara dapatin 30 juta cuma sekali ngirim email doang, udah jadi ilmunya tuh seperti itu gitu. Mungkin ya kalau Sirti mau bikin video formula bisnisnya cara dapat duit 30 juta sekali ngirim email doang, udah itu doang ya. Nah itu caranya diterangin dari tadi dari A sampai Z tuh. Silakan untuk yang mau tanya, jangan lupa jempolnya guys. Jumpa video berikutnya, goodbye.